hampir semua orang sudah tahu nih cerita tentang Pak Lo ya. Bagaimana Pak Lo lahir dari keluarga yang miskin, sangat miskin bahkan waktu Pak Lo cerita itu waktu lulus SMA, itu menjadi satu-satunya siswa di kelas yang tidak bisa ikut study tour ke Borobudur. Waktu itu padahal bayarnya cuma 50.000 gitu Pak. Nah tapi sekarang Bapak sudah memiliki banyak perusahaan besar di Bursa Efek Indonesia, bahkan memilikinya 5% lebih. Nah, mungkin Pak Lo bisa menceritakan Pak, faktor-faktor utama di balik sukses Bapak ini sebagai investor saham nih Pak. Tentunya seperti yang sering Bapak katakan, ini adalah berkat Tuhan atau anugerah Tuhan ya. Selain berkat anugerah Tuhan, apa yang kira-kira bisa membuat Pak Lo itu sesukses ini ya Pak ya? Ya, selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Tentu saja seperti yang Pak Lukas bilang, semuanya itu adalah berkat Tuhan bagi di dalam hidup saya. Tapi ketika saya tidak mempunyai apa-apa, tamat SMA, tentu saya harus bekerja, ya, harus bekerja. Karena ketika kita bekerja, saya bisa menafkahi diri saya dan bisa memiliki uang. Meskipun gaji sangat kecil, pada waktu itu hanya 20.700, saya pikir itu UMR yang saya terima sebagai pegawai tata usaha di bank. Jadi pertama, kalau kita nggak punya apa-apa, kita harus bekerja untuk mendapatkan uang, untuk menafkahi hidup kita. Dan yang kedua, kita harus hidup hemat dan sederhana. Ya. Karena kalau kita tidak hidup hemat dan sederhana, gaji yang kita terima akan habis terus. Ya, jadi kita bekerja, mencari uang, dan kita harus hidup hemat dan sederhana supaya ada uang sisa yang kita miliki. Nah, sisa uang itulah yang kita bisa pakai untuk dibelikan saham. Tadi Pak Lukas mengatakan faktor-faktor apa. Saya pikir biasa saya katakan, saya sebutnya RTI, yaitu reading, membaca. Ya. Kebiasaan membaca ini sangat bermanfaat bagi saya. Jadi setiap hari pagi saya membaca koran 4, ya, Kompas, Kontan, dan Investor Daily, dan Bisnis Indonesia. Itu sudah berpuluh-puluh tahun saya lakukan. Karena ketika saya membaca koran itu sangat bermanfaat buat saya. Meskipun sekarang ada pandemi, orang-orang sudah membaca online, tapi saya tetap berlangganan koran tidak berhenti. Ya. Setiap bulan saya masih membayar 600.000 sekian untuk 4 koran itu. Meskipun juga takut-takut, dulu pertama ada COVID, koran-koran itu saya jemur dulu, sore baru saya baca. Ya. Tapi sekarang rupanya udah capek juga jemur koran, jadi begitu koran datang langsung dibaca. Gitu. Tetap koran datang langsung dibaca. Saya tetap setia berlangganan koran itu, karena saya tahu manfaatnya sangat besar buat saya. Para jurnalis itu mencari informasi tentang perusahaan publik, saya nggak usah mencari, ya saya dapat dari para jurnalis, mendapatkan informasi yang berharga, mendapatkan pengetahuan tentang perusahaan publik. Ya, kalau ada informasi yang berharga, saya belikan saham, untungnya bermiliar-miliar langsung. Ya. Jadi saya tidak akan pernah berhenti langganan paper ini, koran ini. Begitu bermanfaat saya membaca. Saya juga membaca laporan keuangan. Membaca laporan keuangan, pengetahuan saya semakin mendalam. Jadi setiap perusahaan publik saya pelajari
dia punya penjualan berapa, dia punya laba usaha berapa, dia punya beban bunga berapa, dia punya penghasilan bunga berapa, dia punya laba berapa. Kemudian dia punya profit margin berapa besar. Saya pelajari juga berapa laba per sahamnya, berapa price earning ratio-nya, berapa modalnya, berapa nilai buku per sahamnya, berapa price to book value-nya, berapa hutangnya, berapa hutang dolarnya, berapa hutang rupiahnya. Saya pelajari berapa di kasnya ada berapa. Seperti London Sumatera di kas ada 2,4 triliun uang menganggur gitu. Berapa dia punya piutang, berapa piutang yang macet, berapa piutang afiliasinya, berapa dia punya persediaan, macam-macam semua saya pelajari. Jadi saya tahu sekali tentang perusahaan publik ya. Yang ketiga yang saya baca aksi-aksi korporasi dari Bursa Efek Indonesia. Setiap malam saya pasti buka website Bursa Efek Indonesia, saya baca. Kalau perusahaan publik itu mau melakukan aksi korporasi, tentu dia akan lapor ke bursa, dan bursa itu akan munculkan di websitenya. Jadi saya bisa tahu semua perusahaan publik yang melakukan aksi-aksi korporasi. Ya. Jadi setelah saya membaca, setiap hari membaca, jadi punya pengetahuan tentang perusahaan publik satu persatu. Nah, setelah punya pengetahuan, kemudian saya kalau ketemu perusahaan yang bagus dan murah, yang salah harga, ada Mercy yang dijual harga Avanza, kemudian saya akan membelinya gitu. Dan itu rutin, setiap hari nggak pernah berhenti. Karena kan saya tidak bekerja sudah 25 tahun, saya WFH. Jadi bukan work from home. Jadi saya sudah 25 tahun tidak bekerja. Saya berhenti di Bank Ekonomi dulu tahun 96. Jadi sudah 25 tahun. Jadi pekerjaan saya hanya itu saja. Saya melakukan satu pekerjaan yang sederhana dan saya ulang-ulang terus setiap hari. Satu pekerjaan yang saya ulang-ulang terus sampai 32 tahun. Lama-lama jadi mahir. Kira-kira itu faktor-faktor yang membuat saya bisa menjadi seorang investor yang berhasil, Pak Lukas. Jadi saya melakukan satu pekerjaan yang saya ulang-ulang terus setiap hari, saya ulang-ulang sampai 32 tahun. Lama-lama membuat saya jadi mahir, Pak Lukas. Kira-kira demikian, Pak. Ya, menarik sekali, Pak Lo. Jadi RTI itu tadi ya, tapi sebelum RTI itu tadi Pak Lo mulai dengan hidup hemat sekali, supaya ada yang diinvestasikan, kemudian diinvestasikan pada instrumen investasi yang terbaik, yaitu saham. Nah, RTI tadi dari membaca, memberikan knowledge, dari membeli, menganalisis, membeli, akhirnya keterampilan skill itu terbentuk ya Pak Lo ya. Dan lama-lama dapat wisdomnya nih Pak Lo. Ini wisdomnya yang Pak Lo sedang berikan ke kita untuk kita kerjakan setiap minggu. Wah, luar biasa. Nah, Pak Lo, pertanyaan yang berikutnya adalah, kalau cara seperti itu, mungkin nggak seseorang itu mereplikasi, Pak? Mereplikasi itu meniru dan mendapatkan hasil yang sama dengan Pak Lo. Kalau ini kan science ya Pak ya. Science itu kan 2 tambah 2, 4. Gitu. Kayak mesin gitu. Atau ada sisi seninya Pak, ada artnya. Sisi seni ini kan yang susah nih Pak. Jadi menurut Pak Lo ini sebenarnya value investing atau investasi sendiri, investasi saham itu murni lebih banyak science atau ada unsur seninya tadi itu Pak? Saya rasa apa yang saya lakukan itu sangat mudah di-copy, Pak. Tadi Bapak bilangnya replikasi ya. Sangat mudah untuk di-copy. Karena apa yang saya lakukan itu begitu sederhana, begitu mudah, begitu simpel, Pak. Ada seorang pemuda usianya pada saat ini 26 tahun. Dia pernah ngechat saya. Kemudian saya cari tahu siapa orang ini. Ternyata orang ini adalah tamatan SMA,
dulu adalah buruh kerja di pabrik. Hmm. Tamatan SMA, buruh di pabrik, dan sekarang dia sudah berhenti dari pabrik karena dia sudah mendapatkan uang lebih dari 10 miliar. Anak muda umur 26 tahun ini. Ya. Dan saya lihat keberhasilan dia itu bukan karena feeling, tapi betul-betul dia membaca laporan keuangan. Dan dia sangat mendalam sekali, dia sering uraikan kepada saya cerita tentang isi laporan keuangan. Jadi keberhasilan dia saya pikir dari membaca laporan keuangan, dan apa yang saya lakukan itu sangat mudah ditiru, Pak. Ya, sangat mudah ditiru. Ya. Begitu, Ya. Pak Bukas. Ya. Wah, luar biasa inspiratif ya Pak Lo ya. Saya juga pernah cerita ke Pak Lo, itu ada seorang yang kerja sebagai OB. Setiap bulan waktu itu kalau saya datang ke kantor, itu dia yang menyediakan kopi untuk saya. Ternyata dia itu adalah fan-nya Pak Lo Keng Hong, dan dia itu walaupun OB, dia mulai beli saham dan dia jangka panjang Pak. Beli satu saham yang kemudian naik sudah one bagger Pak Lo. Saya tanya, kenapa kamu belum jual? Ya karena saya ngikutin Pak Lo Keng Hong. Ya, kalau sudah dapat wonderful company, saya nggak mau jual. Ya. Jadi seorang OB itu bisa mendapatkan one bagger dari sebuah saham. Saya tanya, belajar dari Pak Lo Keng Hong dari mana? Ya, dari YouTube itu. Nah, jadi waktu itu beberapa kali saya sempat memberikan replay dari komunitas Hungry Stock ini. Jadi ternyata banyak ya Pak Lo orang-orang yang bisa mengikuti paling tidak ya apa yang sudah Pak Lo lakukan, ya mungkin hasilnya belum sebesar Pak Lo Keng Hong, tapi setidaknya itu mereka berusaha mengikuti strategi atau cara-cara yang Pak Lo lakukan. Baik Pak, sekarang kalau kita lanjut ya Pak. Nah, menurut Pak Lo ini seorang investor saham yang sukses nih, seperti Pak Lo misalnya. Ini sebetulnya dibentuk atau memang lahir Pak, dilahirkan? Jadi ada orang yang memang sudah dilahirkan ini punya trade atau punya modal, ini bakal bisa sukses sebagai investor saham, Pak Lu. Dibentuk atau dilahirkan? Ya. Saya rasa kedua-duanya bisa, Pak. Ya, dilahirkan bisa, dibentuk pun bisa. Ya. Seperti Presiden Amerika, George Bush Senior, putranya jadi presiden juga. Ya. Jadi itu dilahirkan. Ya. Seperti Warren Buffett juga mungkin dilahirkan. Karena bapaknya itu pialang saham. Bapaknya pialang saham, tentu saja dia dari kecil sudah tahu tentang saham. Umur 11 tahun dia sudah membeli saham. Ya. Karena bapaknya adalah pialang saham. Ya, dilahirkan. Beda dengan saya, bapak saya sama sekali sampai saat ini tidak mengerti saham. Jadi saya dibentuk. Ya. Ya. Jadi menurut saya kedua-duanya bisa Pak. Ya. Kedua-duanya bisa. Bisa karena dilahirkan atau karena dibentuk. Kalau seseorang punya passion ya tentu bisa juga. Ya. Artinya sebenarnya semua orang itu punya potensi Pak atau kesempatan yang sama ya Pak Lo ya untuk menjadi seorang investor saham yang sukses ya Pak Lo. Ya, Pak Lo, dari begitu banyak strategi atau gaya investasi, kenapa Pak Lo akhirnya memilih value investing Pak? Dan konsisten sampai hari ini. Tetap aja konsisten dengan memilih saham-saham yang menurut Bapak itu wonderful price ya, dibandingkan dengan value-nya. Karena value investing adalah membeli saham perusahaan yang harga pasarnya jauh lebih murah daripada nilai intrinsik perusahaan. Ya, value investing. Artinya ketika saya mendapatkan Mercy yang dijual harga Avanza, tentu saya akan membeli, Pak. Ya, itu metode yang paling sederhana. Kalau saya menemukan ada Mercy yang dijual harga Avanza, saya pasti akan beli. Di dunia nyata, kita tidak akan pernah bertemu ada seorang yang
mau menjual Mercy-nya di harga Avanza. Tetapi di bursa saham, Mercy yang dijual harga Avanza itu banyak. Jadi itulah seperti value investing, berinvestasi berdasarkan nilai. Begitu, Pak. Apakah strategi ini sudah Bapak lakukan sejak pertama Pak Lo jadi investor saham, Pak? Atau mungkin sebelumnya pernah mencoba dulu style-style yang lain, saya growth investing, atau income investing, atau bahkan mungkin trading gitu ya. Sebelum Bapak menemukan, oke, ini value investing adalah gaya yang paling cocok buat saya. Atau emang dari awalnya udah value investing ya, Pak? Oh, tentu saja 32 tahun yang lalu saya membeli saham, sama sekali saya buta ya. Kalau Warren Buffett itu membeli saham ketika usia 11 tahun, tapi saya membeli saham ketika usia saya sangat telat. 30 tahun ya, sangat telat sekali. Tentu saya sama sekali buta tentang saham. Jadi saya membeli saham tanpa pengetahuan sama sekali ya. Waktu itu strategi saya bukan value investing, tapi strategi saya pertama kali itu adalah beli saham IPO, ketika listing saya jual. Itu strategi saya. Itu yang 32 tahun yang lalu. Karena saya waktu itu lihat perusahaan-perusahaan yang IPO 32 tahun yang pada naik. Jadi strategi saya bukan value investing, saya nggak tahu itu value investing itu apa. Baca laporan keuangan pun enggak ya. Jadi saya betul-betul beli saham waktu IPO, ketika listing saya jual. Saham yang pertama saya beli adalah Gajah Surya Multifinance. Saya membeli, antrian panjang di gedung PDNI di Jalan Gajah Mada di Hayam Buruk itu, saya pikir demand-nya begitu kuat, yang jual hanya sedikit, ketika listing pasti naik. Ternyata bukan science. Tadi Bapak bilang arts atau science, ternyata bukan science, Pak ya. Demand tinggi, yang supply sedikit, bukan harga saham naik malah turun ya. Jadi saya karena tujuannya begitu listing jual ya, begitu listing saya jual, jadi rugi. Kedua kali pun begitu ya. Beli saham Astragrafia, beli IPO jual, ketika listing turun ya rugi. Jadi sebetulnya pertama kali saya membeli saham, strateginya bukan value investing, tapi beli IPO, jual ketika listing. Dan dengan sama sekali tidak mempunyai pengetahuan sama sekali, hanya ikut-ikutan saja, Pak. Ya. Itu sampai berapa lama Pak Lo Keng Hong itu kemudian baru masuk ke value investing? Lama, Pak. Ya, lama. Sampai saya ketemu membaca buku Warren Buffett. Yang pertama kali saya beli di Gramedia itu judulnya Warren Buffett Way, itu ya pertama kali saya beli ya. Dan saya sepanjang 1989 tadi yang setelah strategi beli IPO jual di hari pertama sampai mungkin 1996 ya Pak ya, mulai baca-baca buku Warren Buffett itu, sepanjang katakanlah 7 tahun itu Pak Lo Keng Hong itu biasanya menerapkan strategi apa Pak? Ya, menerapkan namanya juga orang yang tanpa pengetahuan sama sekali. Paling pengetahuan itu saya dapat dari tulisan-tulisan jurnalis di koran ya. Bagaimana melihat perusahaan, saya belajar dari jurnalis-jurnalis di koran, saya pelajari ya, baca-baca laporan keuangan, lihat labanya berapa, seperti gitu. Jadi masih asal-asalan, Pak, tidak ada jurus sama sekali ya. Jadi ilmunya masih pencak silat, Pak. Jadi masih belum ada jurus sama sekali ya, asal-asalan aja ya. Ya, dan akhirnya Pak. Cuman saya mungkin lihatnya begini. Oh, saham ini semua pada naik ya, semua pada naik. Saya beli Rick Tender aja yang belum naik, begitu loh Pak. Jadi saya selalu mikirin safety, tidak mengejar yang naik, tapi membeli saham yang belum naik gitu. Tahun berapa itu Pak Lo ya? Itu saya membeli Rick Tender itu tahun 93 Pak ya. 93. Okay. Jadi saya pertama kali tahun 89 saya membeli saham, saya mengalami kerugian terus.
apalagi mungkin tahun 90, 91, 92 ada tight money policy dari JB Sumarlin, ya. Itu saham hancur lebur. Ya. Jadi saya waktu itu rugi banyak gitu loh Pak. Ya. Nah setelah tight money policy dilepas, tahun 93 itu market bullish sekali, naik kencang sekali. Saya nggak tahu mau beli saham apa, cuman saya pikir, ini Rick Tender yang belum naik nih. Seperti kalau sekarang saham PNLF gitu Pak, yang belum naik semua udah naik, saham PNLF itu kan naik. Ya. Saya beli itu aja gitu. Nah ternyata benar. Kemudian awal Januari saham itu terseret dengan yang lain ikut naik dan saya menjualnya saham itu, saya mendapatkan keuntungan pertama kali dan saya bisa kebeli rumah, tinggal rumah satu ya Pak. Demikian Pak. Ya, wah ini kayaknya perlu ditulis di buku kita ini Pak Lo, Rick Tender nih. Itu yang sebelum 96. Baik teman-teman, ini clear ya, Rick Tendernya kejadian 1993 ya, bukan sekarang ini. Tahu-tahu nanti besok Senin ARA repot. Oke, Pak Lo menarik sekali ya kita lihat. Nah Pak Lo, kalau kita lihat nih Pak Lo, di masa pandemi sekarang ini kan banyak investor yang beraliran fundamental atau value investing itu mengeluh, wah ini kalau harga saham yang memiliki fundamental yang bagus kok kayaknya nggak naik malah turun gitu kan ya karena pandemi ini. Terkesan bahwa fundamental saham ini tidak berkorelasi ini dengan harga Pak. Ya. Justru saham-saham yang fundamentalnya masih belum jelas gitu ya, hanya berdasarkan satu mimpi-mimpi ke depan, bisa naik banyak sekali harganya, fantastis. Harga, sedangkan saham yang tadi fundamental bagus itu malah turun. Nah, bahkan ada yang kemudian berpendapat bahwa value investing itu sudah nggak relevan lagi. Ya, ada yang bilang value investing is dead. Gitu. Bagaimana pendapat Pak Lo tentang hal ini, Pak? Perusahaan yang fundamentalnya bagus, labanya besar, tidak naik, perusahaan yang tidak bagus, malah harga sahamnya naik. Ya. Itu terjadi karena dalam jangka pendek, Pak. Jangka pendek iya bisa tidak berkorelasi kalau jangka pendek. Yang tidak baik naik, yang baik malah turun. Jangka pendek iya. Tapi nanti jangka panjang akan terseleksi Pak. Yang jelek tetap harganya di bawah, yang bagus akan di atas. Ya. Untuk jangka pendek, ya dia bisa tidak berkorelasi. Tetapi jangka panjang dia akan berkorelasi. Yang bagus dia tetap harganya di atas, yang jelek akan tetap di bawah. Dalam jangka panjang akan berkorelasi Pak, yang sempurna ya. Ya, jadi tetap yakin nih Pak ya, value investing masih relevan ya Pak Lo ya? Masih Pak. Ya. Yang biasanya yang mengatakan value investing tidak relevan itu biasanya orang-orang kalau Bapak pelajari sahamnya cuma sedikit Pak. Saham yang dia miliki hanya sedikit sehingga dia mengeluarkan statement demikian. Coba kalau uangnya banyak, mungkin dia tidak akan mengeluarkan statement, bukannya uangnya banyak, coba sahamnya banyak. Pasti semuanya saham-saham yang value investing ada margin of safety di situ ya. Ya. Biasanya coba Bapak lihat orang-orang yang bilang value investing sudah berlaku lagi, lihat latar belakangnya orang itu sahamnya biasanya cuma sedikit dan namanya tidak pernah terdaftar di annual report sebagai pemegang saham. Ya. Pasti nggak terdaftar. Demikian ya. Pak Lukas. Baik, terima kasih Pak. Pak Lo, kita tahu bahwa Pak Lo sangat terinspirasi oleh Warren Buffett. Nah, Warren Buffett sendiri, kita tahu bahwa awalnya itu kan dia banyak terpengaruh oleh gurunya ya, Benjamin Graham. Katakanlah strategi yang kita sebut dengan cigar butt lah, ya, membeli perusahaan yang orang pikir udah nggak ada value-nya, ya, tapi sebenarnya masih ada value-nya dan itu jauh di atas harganya. Kemudian Warren Buffett ini dia bertemu Charlie Munger dan banyak pengaruh dari Charlie Munger sehingga belakangan Warren Buffett itu mau membeli perusahaan yang wonderful company at fair price. Kalau tadinya dia maunya
membeli perusahaan tuh yang betul-betul wonderful price saja. Sampai ada statement dia mengatakan bahwa it is better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Nah, kalau kita perhatikan Pak Lu, kebanyakan saham-saham yang Pak Lu beli memang harganya wonderful, Pak. Ya. Tapi mungkin perusahaannya ada juga yang hanya fair gitu ya, Pak. Ada yang wonderful, ada yang fair. Apakah nanti ke depannya juga Pak Lu akan tetap seperti ini, ya, mencari yang wonderful company, wonderful price, atau mungkin Pak Lo seperti Warren Buffett nih, mau beli Apple yang wonderful company at maybe fair price, Pak Lo? Sepertinya sulit sekali mendapatkan wonderful company, Pak. Ada wonderful company seperti Unilever, itu wonderful company, tapi valuasinya sangat mahal, ya. In terms of price to book, in terms of price earning ratio mahal sekali. Jadi saya belum berani membelinya. Kalau kita lihat price to book Unilever itu berapa kali, ya, mahal sekali, ya. Lebih baik saya beli company-company seperti bank-bank yang besar yang asetnya 200 triliun lebih, masih banyak yang price to book hanya 0,5. Jadi sampai saat ini mungkin belum bertemu dengan wonderful company yang valuasinya murah. Ya. Yang seperti bank dengan aset-aset 200 triliun lebih, pada saat ini diperdagangkan hanya price to book 0,5, itu sangat murah, dan bank itu pun sebetulnya wonderful company juga, bisa menghasilkan laba sampai 2 triliun, demikian. Biasanya aset-aset yang 200 triliun itu labanya bisa sampai 2 triliun, demikian Pak. Ya. Kalau kita tahu bahwa dalam menjalankan value investing itu money management penting sekali ya Pak Lo ya. Ketika ada saham yang terdiskon, kita masih punya uang untuk membelinya. Nah ini banyak nih pertanyaan Pak Lo tentang bagaimana Pak Lo Keng Hong itu melakukan money management, Pak. Money management ini saya sepertinya baru dengar nih Pak. Ya, apakah yang dimaksud money management itu kalau kita beli saham itu misalnya 10 saham, 20 saham, atau kita membeli saham jangan sekaligus tapi dicicil 10 kali, sebulan sekali sampai 10 bulan. Apakah yang dimaksud money management itu seperti itu Pak Lukas? Bisa juga seperti itu, ditambah dengan bagaimana mengatur antara berapa uang yang kita investasi saham dan berapa yang masih ada cash yang ada di tangan Pak. Oh, berapa di saham, berapa cash. Sebetulnya bagi seseorang yang tahu, mungkin dia tidak akan memakai metode, dia tidak akan menggunakan money management, ya. Bagi orang yang tahu, bagi orang yang tidak tahu lah yang memakai money management. Kenapa? Karena kalau orang yang tahu, ketika dia menemukan Mercy di harga Avanza, apakah dia hanya membeli 10% dari uangnya? Atau dia dorong semua uangnya itu? Atau ketika dia menemukan Mercy yang dijual harga Avanza, apakah dia akan membelinya dicicil 10 kali selama 10 bulan? Ya tentu akan ketinggalan. Orang yang tahu tentu dia tidak bisa mengikuti money management, dia akan dorong seluruhnya. Berapapun kalau dia ketemu Mercy harga Avanza, ya nggak disisain uangnya. Kalau bisa 100% uangnya dibelikan saham semua. Karena memegang saham itu seperti memegang cash sebetulnya. Ya. Ketika saya memegang saham, sebetulnya saya memegang cash. Karena apa? Ketika saham saya jual, 2 hari kemudian saya pegang terima uang tunai kok. Demikian Pak. Ya. Apakah boleh tahu Pak Lo saat ini pegang cash ada berapa persen Pak Lo? Tinggal sedikit sekali Pak. Oke. Tinggal sedikit sekali. Ya. Oke, terima kasih Pak Lo. Pak Lo pernah mengatakan bahwa titik nadir Bapak sebagai seorang investor saham adalah pada saat harga saham bumi ya yang Bapak pernah pegang menyentuh 50 perak gocap. Padahal Bapak masukkan mungkin sejak 1000 ya sampai 50. Dan jumlahnya banyak waktu itu. Bagaimana Pak Lo itu bisa bertahan dan akhirnya bisa keluar dari situasi seperti ini Pak Lo?
Saya membeli saham Bumi Resources sampai turun ke 50. Rupiah. Kemudian saya tanya pialang saya, uang saya sisa berapa ya di sana ya? Dia bilang, Pak, tinggal 9 miliar, Pak. Waduh, tinggal 9 miliar. Udah kalau gitu kamu beliin deh saham Bumi 9 miliar berapa? 180 juta ya. 180 juta saham. Udah kamu habisin aja uang saya, bikin nol. Gitu. Saya masuk 180 juta saham, 9 miliar aja cuman waktu itu beli. Duitnya habis. Kenapa saya bisa bertahan? Karena Bumi Resources punya cadangan batu bara 3 miliar ton. Itu cadangan yang terbukti. Bapak kaliin aja sekarang harga batu bara $140. Bapak kaliin aja $100. Coba kali, Pak. $100 kali 3 miliar. Itu 300 miliar dolar, Pak, kekayaannya, Pak. Bumi Resources punya batu bara 3 miliar dolar. Terus kalau valuasinya 50 rupiah, jumlah sahamnya sekarang udah right issue terus banyak. Jumlah sahamnya ada 67 miliar sekarang. Dulu kalau sebelum right issue mungkin hanya 20 miliar lembar. Kalau kali 50 rupiah kan cuma 1 triliun. 1 triliun itu kan kira-kira cuma 700 juta dolar. Jadi perusahaan mempunyai batu bara yang nilainya 300 miliar dolar dihargai hanya 700 juta dolar. 300 miliar dolar, tentu saya bisa bertahan dong, Pak. Masa saya punya perusahaan yang punya batu bara 300 miliar dolar, sedangkan valuasinya di bursa hanya 700 juta. Ya, tentu saya bisa bertahan. Kenapa saya kemudian uang saya itu bisa balik? Karena Tuhan melindungi saya juga, Pak. Ya, saya dilindungi, terjadi mujizat. Ya, terjadi mujizat gini. Bumi Resources itu kan dipilotkan masuk PKPU. Ya. Udah punya harta di situ banyak sekali, dipilotin lagi PKPU. Waduh, pusing juga kan. Itu perjuangan juga, Pak. Ternyata penasehat ya mungkin Bumi Resources menghitung bahwa harga wajar itu 926. Mujizat kan, Pak. Harga di pasar 50, tapi di kreditur harus konversi utangnya di harga 926. Ini kan mujizat, terjadi mujizat itu. Karena dikonversinya 926. Terjadi mujizat kedua, harga batu bara yang 50 dolar bisa naik ke 100 dolar, Pak. Mujizat yang kedua. Jadi saham itu naik ke 500 dan saya keluar dan uang saya balik, Pak. Ya. Jadi saya bisa bertahan karena saya tahu perusahaan yang saya beli itu terlalu murah, dan yang kedua terjadi mujizat. Ya. Mujizat itu harga saham di pasar 50 bisa dikonversi di harga 926, dan harga batu bara dari 50 dolar naik ke 100 dolar dan saya selamat, Pak Lukas. Ya, itu mungkin floating loss yang terbesar ya, Pak Le, selama Pak Le pengalaman sebagai investor saham ya, Pak. Oh iya, kira-kira floating loss yang sangat besar ya. Tapi saya lihat Pak Le waktu itu kalau saya undang ke Prasetya mengajar, itu kayaknya nggak ada perubahan, Pak. Bapak happy-happy aja gitu ya. Kalau orang lain mungkin udah nggak bisa tidur itu, Pak. Mesti minum obat tidur ya. Bapak enjoy life aja, itu yang saya ingin tahu itu, Pak. Sebenarnya Pak Lo itu pura-pura tenang atau memang tenang gitu? Ada seorang ya. Saya lupa namanya ya. Dia mengatakan demikian. Mungkin Pak Cipta tahu ya.
saya lupa lagi namanya. Dia pernah mengatakan satu kata demikian. Kalau Anda kehilangan harta Anda tidak kehilangan apa-apa. Kalau Anda kehilangan harta Anda tidak kehilangan apa-apa. Tapi kalau Anda kehilangan kesehatan Anda kehilangan sebagian dari sesuatu. Kalau Anda kehilangan akhlak saudara, maka saudara kehilangan segalanya. Mungkin Pak Cipta tahu ya. Saya lupa. Jadi itu menguatkan saya, Pak. Kalau Anda kehilangan harta Anda tidak kehilangan apa-apa. Oh, saya kalau tidak bisa stres, tapi karena dengar kata-kata itu, saya tidak kehilangan apa-apa. Gitu. Dan yang kedua, saya tidak punya hutang. Jadi itu sebagian besar harta saya bisa hilang, tapi saya masih ada sisa. Sisa uang saya ini masih banyak. Jadi saya pikir, saya nggak kehilangan apa-apa, saya juga masih ada sisa banyak, masih lebih kaya dari kebanyakan orang, ya saya tetap happy aja gitu Pak. Jadi saya nggak stres, datang Bapak undang, saya tetap masih ngajar meskipun ada beban yang sangat berat pada waktu itu. Jadi kata-kata itu yang menguat saya, kalau Anda kehilangan harta Anda tidak kehilangan apa-apa. Ya. Gitu Pak. Jadi yang penting jangan kehilangan akhlak ya Pak ya. Kalau kita kehilangan akhlak, katanya kita kehilangan segalanya. Ya. Mungkin Pak Cipta tahu. Ya. Ya Pak Lukas. Ini koneksinya Pak Lukas sepertinya agak bermasalah Pak. Ya, sebentar. Kembali Pak. Oke. Bisa dengar saya? Bisa Pak, bisa. Oke. Nah di titik itu berapa besar keyakinan Pak Lu bahwa Pak Lu bisa mendapatkan kembali uang Pak Lu yang diinvestasikan di saham bumi itu Pak Lu? Oh tentu kan saya yakin karena kan harga saham itu kan pernah naik ke 8.750 ya. Kedua memang saya membaca laporan keuangan annual report-nya, dia punya cadangan batu bara pada waktu itu kan ada 3 miliar ton. Dan itu bukan bohong. Karena yang melakukan survei itu namanya GORC kalau tidak salah ya. GORC itu Joint or Reserve Committee ya kalau nggak salah. Jadi itu semua tambang-tambang batu bara dihitungnya oleh GORC. Jadi itu lembaga yang paling kredibel dan tidak meleset hitungannya Pak. Jadi saya kira-kira demikian, masih yakin Pak ya, masih bisa bertahan. Oke, dan ternyata itu terbukti ya Pak Lo ya. Pak Lo akhirnya bisa keluar pada saat bumi kembali ke harga 500 ya Pak Lo. Baik Pak Lo, kita sekarang maju lagi ke ini yang sering ditanyakan orang Pak, hal yang teknis ya. Kalau saya bilang itu kan SABET Pak, SABET, singkatan dari Search, Analyze, Buy, Enjoy Life by Sleeping ya. Kemudian T-nya itu adalah Take Profit. Nah, kami tertarik ini ingin tahu bagaimana proses Pak Lo di dalam search, mencari saham Pak. Mencari saham sangat mudah sekali, sangat mudah, sederhana, dan simple. Saya biasa mencari perusahaan-perusahaan yang price to book-nya rendah, price earning ratio-nya rendah. Itu aja Pak, as simple as that ya. Semudah seperti itu. Kalau Bapak lihat saham-saham saya kan hampir tidak ada yang price to book 1 kali, semuanya yang di bawah 1 kali,
price earning ratio juga rendah-rendah semua. Jadi price earning ratio rendah, price to book rendah. Udah itu aja. As simple as that, semudah seperti itu, Pak. Ya, jadi berinvestasi di perusahaan publik itu sangat sederhana, Pak. Ya, oke. Jadi mulai dari valuasinya ya Pak Lo ya, mencari saham-saham yang menurut Pak Lo valuasinya rendah ya Pak. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah apa? Analyze. Bagaimana ini Pak Lo melakukan analisis Pak sebelum memutuskan untuk membeli? Setelah saya mendapatkan perusahaan-perusahaan yang price to book value-nya rendah, price earning ratio-nya rendah, kemudian saya baru membuka laporan keuangannya, menganalisa secara mendalam, misalnya berapa penjualannya. Kalau penjualannya kecil, udah saya lupain, saya nggak mau beli, saya nggak mau beli perusahaan yang kecil, karena perusahaan yang kecil penjualannya aja kecil, bagaimana untungnya bisa besar? Tapi kalau penjualannya besar, tentu saya mau beli, seperti misalnya Gajah Tunggal, perusahaannya penjualannya besar, 15 triliun gitu. Kalau dia bisa naikin profit marginnya sedikit saja, udah labanya langsung besar ya. Lihat penjualannya besar atau kecil, kemudian lihat labanya, lihat beban hutang, lihat nilai buku per saham. Wah, nilai buku per sahamnya 2.000 nih. Harga sahamnya cuma 500. Hanya price to book 0,25, perusahaan besar, ya udahlah saya belilah gitu. Ya begitu Pak, terus menurun. Habis lihat dari labanya, lihat nilai buku per sahamnya, lihat hutangnya semua, penjualannya besar sekali. Ya, valuasinya murah, ya udah saya beli gitu Pak. Ya, setelah menganalisis Pak, ketika membuat keputusan membeli ini, kalau saya perhatikan Pak Lo ini cukup sabar ya Pak ya. Saya ingat waktu kita sama-sama ada undangan dari Bursa Efek Indonesia, acara di Surabaya, itu Pak Lo udah ngobrol-ngobrol dengan saya itu tentang saham BMTR Pak. Tapi kemudian ternyata Bapak membelinya itu sekitar 1,5 tahun kemudian. Jadi ketika harga BMTR sudah terdiskon begitu banyak ya, Pak Lo baru masuk. Nah, begitu sabar ya Pak Lo ya, menunggu timing yang tepat untuk membeli. Mungkin Pak Lo bisa sedikit memberi kita tips ya, bagaimana di dalam keputusan membeli tadi itu Pak. Karena value investing kan juga timing masuk itu penting juga ya Pak. Waktu itu mungkin saya sudah tertarik, saya perhatikan. Tetapi ada saham-saham lain yang lebih bagus dan lebih murah. Jadi saya belum masuk di tempat itu, saya masuk di tempat yang lain. Misalnya ada perusahaan yang lebih bagus, lebih murah, tentu saya masuk yang lain dulu. Tapi ketika saya masuk yang lain dulu itu, kemudian dia sudah lari terbang ke atas, saya sudah malas untuk mengejarnya, sedangkan BMTR ini masih stay di 200 gitu. Jadi dia yang lebih menarik, lebih murah dan lebih menarik sehingga saya kemudian membelinya Pak Lukas. Oke. Jadi setelah search, analyze, buy, nah selanjutnya itu yang E nih Pak, enjoy life by sleeping. Pak Les selalu mengatakan bahwa Anda harus menjadi investor yang tidur setelah menemukan saham yang wonderful. Bagaimana proses Pak Lo ini bisa tahan tidur panjang, Pak? Ini yang sering ditanyakan orang juga ya. Kok Pak Lo itu bisa sabar, tidak hanya di dalam tadi menunggu kapan waktu membeli, tapi juga setelah beli juga sabar sekali. Rahasianya apa sebenarnya Pak Lo? Kan saya membeli saham itu Mercy yang dijual harga Avanza. Saya membelinya. Tentu saja saya harus sabar untuk menunggu sampai harganya balik lagi ke Mercy, ke harga wajarnya. Ya. Tentu saya happy aja karena saya tahu saya tidak beli kucing dalam karung, tapi saya membeli perusahaan yang saya tahu perusahaan yang saya tahu bahwa yang saya beli itu adalah Mercy yang dijual harga Avanza. Tentu saya tidak ketakutan, saya tenang saja, enjoy saja.
sambil menunggu harga saham itu kembali ke harga wajarnya, kembali ke harga Mercy. Ya. Seperti Warren Buffett katakan, ya, bursa itu adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Jadi kesabaran itu di bursa saham itu di pasar modal sangat penting, ya, karena bursa adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak sabar, dia berinvestasi bursa, hati-hati loh. Nanti uang kamu pindah ke kantongnya orang yang sabar, kira-kira begitu. Ya. Jadi orang yang tidak sabar tertarik kepada uang. Ya. Tetapi uang hanya tertarik kepada orang yang sabar. Orang yang tidak sabar tertarik kepada uang. Tapi uang hanya tertarik kepada orang yang sabar. Demikian Pak. Pentingnya kesabaran itu di pasar modal Pak Lukas. Wah, itu bisa jadi wisdom Locking Hong Pak yang baru Bapak sebutkan tadi Pak. Tom, dapat naskah baru satu Tom. Oke, Pak Lo setelah orang yang tidak sabar tertarik kepada uang, tapi uang hanya tertarik kepada orang yang sabar. Luar biasa. Jadi Pak Lo ini terasa nih Pak bahwa Bapak dulu adalah seorang belajar sastra Inggris ya Pak ya, sastrawan. Oke, Pak Lo setelah search, analyze, buy, enjoy, nah, yang terakhir itu take profit Pak, T. Ini bagaimana Pak Lo itu ketika memutuskan untuk keluar atau menjual saham yang sudah untung tadi Pak? Karena banyak orang juga itu mungkin keluarnya terlalu cepat atau malah keluarnya terlalu lambat gitu Pak. Kapan? Wah, ini sebetulnya sederhana Pak, simple, mudah. Kalau saya membeli Mercy harga Avanza, tentu saja ketika dia balik ke Mercy baru saya jual ke harga wajarnya. Kecuali itu wonderful company dipegang aja seumur hidup. Ya. Karena dia akan growing terus, bertumbuh terus. Growing rich with the growing company. Sebetulnya sederhana, tapi orang yang susah untuk melakukannya. Satu hari saya diundang bicara di tempat-tempat orang yang sudah dikasih tahu, ini nanti yang hadir orang-orang yang sangat hebat-hebat loh. Ada rektor, ada satu bapak-bapak saya lagi presentasi, dia mestinya kan waktu bertanya nanti setelah saya bicara kan dia bertanya, tapi dia nggak tahan gitu. Lagi enak-enak ngomong, langsung dia bertanya, Pak, saya mau tanya, kenapa ya kalau saya beli saham Rp500, dia naik 20% jadi 600, saya udah nggak tahan Pak, mau jual. Gitu. Karena pertanyaannya saya sederhana, ya langsung aja saya jawab. Kenapa Bapak tahan naik 20%, Bapak jual? Karena Bapak tidak tahu apa yang Bapak beli. Kalau Bapak tahu apa yang Bapak beli, misalnya nilai wajar dari perusahaan yang Bapak beli 5.000, Bapak belinya di 500. Harga 600 nggak mungkin Bapak jual. Jangankan 600 naik 100%, 1.000 pun Bapak nggak jual karena masih jauh. Harga wajarnya 5.000. Kenapa Bapak udah nggak tahan 600 mau jual? Karena Bapak tidak tahu apa yang Bapak beli. Udah saya jawab, gitu kan? Setelah selesai saya bicara, Bapak itu datang ke saya, kasih saya kartu nama loh. Ternyata begitu saya kaget membaca kartu nama dia, direktur perusahaan publik yang listing di Singapura, Bapak itu nanya pertanyaan yang sangat sederhana itu. Ya. Jadi sebetulnya sederhana sekali, kapan kita menjual? Ketika perusahaan yang kita beli sudah mencapai harga wajarnya, ya kita jual. Tapi kecuali itu wonderful company, ya jangan kita jual, selamanya kita pegang terus. Karena dia akan terus growing, ya, growing rich with the growing company. Kita menjadi kaya bersama-sama dengan perusahaan kita yang terus bertumbuh.
Demikian Pak Lukas. Baik, terima kasih Pak Lo. Jadi tadi sudah ada 5 ya, search, analyze, buy, enjoy life, and take profit. Jadi sabet, Bapak Ibu gampang diingat, SABET. Ini yang saya sering ajarkan kepada teman-teman di komunitas juga. Nah Pak Lo, ada 5 aspek ya, yang biasanya kita pertimbangkan di dalam memilih sebuah saham. Prospek, balance sheet quality ya, kualitas neracanya atau DER-nya biasanya Pak. Valuation, tata kelola atau corporate governance, dan risiko. Ya. PBV, CGR, prospek, balance sheet quality, valuation, corporate governance, dan risk. Menurut Pak Lo ini, buat Pak Lo ini aspek mana yang paling penting Pak Lo? Kalau menurut saya, tata kelola, corporate governance yang paling penting Pak. Ya. Karena itu segalanya. Kalau perusahaan itu dipimpin oleh orang yang tidak jujur, tidak berintegritas, maka semua keuntungan perusahaan akan habis. Ya. Kita lihat, karena saya pernah 17 tahun bekerja di bank, ketika kita memberikan kredit kepada nasabah kita, ada rumus 5C, ya, rumus 5C. Dan C yang pertama itu adalah karakter, Pak, karakter. Ya. Jadi kalau analisa yang paling utama itu karakter, jadi dia letaknya di paling atas, paling pertama. Ya. Jadi begitu juga kita ketika membeli perusahaan publik, yang paling penting adalah tata kelola. Kalau si pemilik perusahaan, direksi perusahaan tidak jujur dan tidak berintegritas, jangan kita pernah membeli. Jangan kita pernah membeli. Menurut saya itu Pak yang jangan pernah kita membeli perusahaan yang dipimpin oleh orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas. Demikian Pak Lukas. Ya. Pak Lo, Bapak kan sukses ya, tapi mungkin ya ada 1-2 hal yang pernah Bapak sesali nih sebagai seorang investor saham nih Pak. Menurut Bapak ini apa ya, satu hal yang Bapak paling sesali nih sebagai seorang investor saham kalau ada Pak. Dan kalau misalnya nanti Bapak bisa mengulang, ya, apa yang Bapak akan lakukan gitu? Saya rasa tidak ada yang saya sesali, Pak. Karena saya dulu orang yang tidak punya. Tuhan berkati hidup saya sampai saya menjadi seorang triliuner. Tentu saja tidak ada yang saya sesali, malah seharusnya saya disyukuri Pak senantiasa ya. Harus senantiasa bersyukur setiap hari ya. Karena jadi tidak ada yang kita sesali, karena menyesal pun tidak ada gunanya juga Pak Lukas. Kira-kira demikian Pak ya. Ya, ini wisdom berikutnya Tom, bisa dicatat Tom Din. Jadi tidak hanya apa ya sleeping investor ya, tapi investor yang selalu bersyukur. Wah. Masa sudah diberkati begitu banyak masih menyesal Pak. Oke Pak Lo, terima kasih Pak Lo. Oke, 1-2 pertanyaan lagi dari saya sebelum nanti kita masuk ya ke pertanyaan Q&A. Oke, Pak Lo, dari begitu banyak saham yang Pak Lo menang ya Pak, yang menang besar, ya ada yang menang kecil. Saham apa yang Pak Lo paling berkesan Pak? Dan kenapa Pak? Saya rasa saham yang paling berkesan buat saya adalah Indika Energy Pak. Yang ketika saya membeli harganya hanya 100-an ya, tahun 2016 100-an. Padahal waktu itu nilai buku per sahamnya 1.600 ya. Waduh, itu murah sekali loh, tambang batu bara terbesar di Indonesia nomor 3. Habis Bumi Resources, Adaro, kemudian Indika Energy ya. Hideko Jaya Agung. Tambang batu bara terbesar nomor 3 di Indonesia, produksinya 30 juta ton lebih, nilai buku per sahamnya 1.600, harga sahamnya bisa 100-an. Ya, itu betul-betul salah harga, under value. Ya. Jadi saya membelinya. Ketika saya order kepada pialang saya itu direktur jabatannya dan
lulusan Amerika, MBA, dan jadi dosen juga seperti Pak Lukas, cuman bukan di Prastia Mulia ya. Dan dia menyarankan saya untuk tidak membeli Indika Energy, Pak. Ya, dia bilang, Pak, jangan beli tambang batu bara, Pak. Batu bara masa depan suram, dia bilang. Coba kalau investor awam, direkturnya bilang jangan beli, ya pasti ya udah jangan beli deh, masa depan suram. Ya. Tapi dia tulus, dia bukan ingin berbuat jahat kepada saya. Sarannya benar-benar untuk kepentingan saya supaya saya jangan bangkrut, jangan rugi, karena masa depan batu bara itu suram menurut dia. Saya bilang nggak apa-apa Pak, beli aja. Ya karena saya order beli dan saya membayar, saya bayar, tentu dia tidak bisa tidak menjalankan order saya, beli saya. Masa ada saham nilai buku per saham 1.600, harga sahamnya 100-an. Jadi saya membeli. Saya beli, terus saya beli. Sampai jadi pemegang saham nomor 4 terbesar di Indika Energy. Kebetulan nomor 4-nya sebelum saya itu adalah alumni Prastia Mulia juga, Pak. Yang Bapak kenal kan? Iya. Ya. Dia aturan nomor 4 tersalip dengan saya. Ya. Harga sahamnya waktu itu saya ingat saya membelinya ketika saya di Omaha loh. Di kotanya Warren Buffett, saya order di sini jam 9 pagi, di sana jam 9 malam. Jadi saya order belinya melalui WiFi. Wah, saya senang banget, saya bisa telepon ke pialang saya 3 jam nggak bayar gitu. Baru kali ini saya merasa nikmat bisa telepon ke pialang saya pakai WiFi, pakai WhatsApp call nggak bayar 3 jam. Saya melakukan pembelian Indika Energy terus, saya beli. Saya jadi pemegang saham nomor 4. Tiba-tiba harga batu bara yang $50 kembali naik ke $100 dan harga saham itu dari 100 menjadi 4.500 ya. Dan ketika 4.000 lebih saya jual di hadapan Pak Lukas itu. Pakai HP yang nilainya 200.000 itu saya beli. Terus saya jual terus saya jual terus, di samping Bapak itu saya jual. Sampai saya berhenti jual ketika di Jakarta gempa bumi itu loh, Pak. Dan yang lari saya duluan itu, Pak ya. Takut saya gempa bumi. Ya, Bapak ingat gempa bumi, Pak? Saya lari duluan itu loh, Pak. Jadi saya berhenti. Dan saya mendapatkan keuntungan yang besar, dan itu urusan 2 tahun ya Pak. 100 lebih jadi 4.000 lebih. Kira-kira itu saham yang berkesan buat saya, Pak Lukas. Terima kasih Pak. Saya tadinya menebak, saya pikir United Tractor. Ternyata enggak ya Pak ya, Indika ternyata Pak ya. Saya masih ingat waktu Pak Lo datang ke Prastia Mulia mengajar, tumben ya, nggak ditanya, Pak Lo malah membocorkan saya membeli Indika. Terus kita sama-sama cek itu mahasiswa dan dosen, Indika harganya 100 cepet. Tapi ini udah turun banyak sekali. Nggak ada satupun yang berani ikut Pak Lo waktu itu. Tidak ada satupun yang berani. Ya itulah hebatnya Pak Lo Kengong ya. Jadi berani masuk ketika yang lain masih menghindari saham itu. Pak Lo, mungkin pertanyaan terakhir dari saya sebelum nanti kita istirahat. Pak Lo bisa istirahat 5 menit ya. Kita akan masuk ke sesi Q&A, Pak. Pak Lo di dalam berinvestasi saham ya, ini kan banyak investor pemula juga yang hadir. Nah, kita mengenal perilaku ikut-ikutan atau herding behavior, juga FOMO ya Pak, fear of missing opportunity. Mungkin ada tips singkat sederhana dari Pak Lo kepada para investor pemula yang biasanya sangat mudah terkena virus ini, Pak. Sangat contagious ini virusnya. Kayak COVID ini, Pak, yang namanya FOMO sama herding behavior ini. Ya, kita bisa menghindari ikut-ikutan orang lain itu kalau kita punya pengetahuan yang mendalam tentang perusahaan yang tersebut, Pak, ya. Jadi ketika kita lihat perusahaan itu valuasinya mahal, ya, perusahaannya juga misalnya tidak untung,
untungnya kecil, valuasi mahal, tentu kita tidak akan membelinya ikut-ikutan. Kan dasar kita bukan ikut orang lain, dasar kita adalah laporan keuangan dan kinerja perusahaan, Pak. Jadi kalau kita dasarnya laporan keuangan dan kinerja perusahaan, tentu kita tidak ikut-ikutan orang lain. Ya. Kalau ikut-ikutan orang lain itu saya lakukan 32 tahun yang lalu, ya, ketika saya kerja di bank. Semua teman-teman saya membeli saham, saya hanya ikut-ikutan, ikut beli, teman saya ikut beli. Itu sudah 32 tahun yang lalu. Tentu sekarang sudah tidak lagi, karena sudah mempunyai pengetahuan, bisa mendapatkan dari laporan keuangan dan kinerja perusahaan. Tentu sudah tidak melakukan hal itu lagi. Demikian Pak Lukas. Ya, Pak Lo, sangat terakhir pertanyaan dari saya. Pak Lo kan memiliki 2 putra ya, yang saya juga kenal ya, Lukas dan Philip. Ini dua-duanya anak-anak yang berbakti, yang pintar-pintar juga ya. Yang satu IT atau computer science, satu lagi mesin ya Pak. Nah, Pak Lo, kedua putra Pak Lo ini, apakah Pak Lo berharap nih kedua putra Pak Lo ini suatu hari mengikuti jejak Pak Lo menjadi investor saham, Pak Lo? Ya tentu saja kalau saya menikmati menjadi seorang investor saham, tentu saja saya ingin kedua putra saya pun mengikuti jejak saya. Tetapi tentu saja mereka mempunyai passion yang berbeda ya. Seperti Warren Buffett, putra-putrinya pun tidak ada seorang yang jadi investor saham ya. Ada satu yang jadi musisi malah ya. Jadi saya lebih baik bagi saya kalau anak saya passionnya apa, biarlah dia melakukan sesuai dengan passionnya, keinginannya, agar dia tiap hari bisa happy ya. Kalau dia melakukan apa yang dia sukai, tentu setiap hari dia happy ya. Dan kalau dia melakukan apa yang dia sukai, uang pun bisa datang menghampiri dia, Pak ya. Jadi kalau seseorang melakukan apa yang dia sukai, uang pun bisa datang kepadanya. Demikian Pak Lukas. Wah, terima kasih. Tom, naskah Tom, tadi yang terakhir wisdom Lo Keng Hong juga. Kalau seseorang mengerjakan apa yang dia sukai, maka uang bisa datang menghampirinya gitu. Oke, terima kasih Pak Lo, luar biasa. Pak Lo, ya kita ya berdoa ya, Philip dan Lukas juga akan sukses ya seperti Pak Lo Keng Hong juga. Tapi omong-omong banyak loh yang pengen jadi anak angkatnya Pak Lo Keng Hong. Oke, Pak Lo bisa istirahat 5 menit Pak sebelum kita boleh. masuk ke Q&A. Ini pertanyaan sudah banyak sekali. Nah, sementara menunggu saya bisa ada beberapa hal yang ingin saya sampaikannya kepada audiens Pak Lo. Kalau mungkin bisa take a break sebentar. Ya, 5 menit ya Pak. Dulu. Oke. Ya. Oke. Sudah terlihat kan, Nicholas? Sudah, Pak Lukas. Ya, sudah, Pak Lukas. Oke. Ya. Nicholas, habis ini kamu ini ya, tolong bacakan Q&A ya, Nick. Oke, Pak, siap. Ya, mulai dari yang tadi udah saya email Nicholas. Ya. Oke, Bapak Ibu, sementara kita menunggu sesi Q&A, saya pikir kita bisa cukup malam ini karena tadi kita juga mulai sedikit terlambat. Sekaligus kita mensukseskan PPKM darurat ini ya. Bapak Ibu jangan pergi kemana-mana, stay at home. Ya, kesehatan nomor 1. Nah, ini adalah buku Jelas Duitologi Bapak Ibu, Kaya Ketawa Cara Saham, Tom Dean dan Lukas Tiatmaja. Bapak Ibu bisa beli di Tokopedia, ya, Tokopedia kios Hungry Stop atau Joker, atau mungkin di Kontan juga ada. Jadi ini silakan ke Tokopedia, Hungry Stop, atau Joker. Nah, Hungry Stop Community sendiri, ini tagline-nya adalah Learn to Earn Together. Bapak Ibu, kita punya Instagram, Hungry Stop. Silakan kalau ingin belajar, silakan follow. Lukas @Setiatmaja, ini juga Instagram saya, juga silakan follow. Banyak konten-konten, kita selalu berikan konten-konten video singkat tentang presentasi dari Pak Lo. Di YouTube channel juga kita ada,
presentasi dari Pak Lo Keng Hong, YouTube channel Hungry Stock, silakan subscribe kalau ingin belajar. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan WhatsApp ke Enika di nomor telepon ini. Silakan kalau mau difoto, Bapak Ibu yang tertarik tentang Hungry Stock. Ya, jadi ini logonya yang bikin Tom nih. Ini gambarnya ini, tadinya saya pikir kuda ya, kata Tom ini banteng, ini bull. Nah ini komunitas Hungry Stock berdiri 15 Juni, ini adalah kita pertama kali ada seminar waktu itu, gathering. Nah inilah cikal bakalnya. Dan sebagian besar dari yang hadir itu masih setia menjadi member Hungry Stock sampai hari ini. Ada juga yang sudah lulus, ya, sudah oke Pak, saya jadi alumni aja, terima kasih. Hari ini pun kita masih undang untuk hadir. Ya. Thanks a lot, ya. Waktu cepat berlalu. Nah, Hungry Stock Mission sendiri adalah to support investor in improving their investment knowledge, skill, and wisdom. Seperti tadi dikatakan Pak Lo Keng Hong, beliau melakukan RTI, Read, Think, and Invest. Read itu meningkatkan knowledge, Think itu meningkatkan skill, ya. Melakukan sesuatu terus-menerus hal yang sama, itu meningkatkan keterampilan, dan terakhir adalah kalau itu dilakukan terus-menerus muncullah yang namanya wisdom. Jadi intinya di Hungry Stock ini kita memberi pancing bukan ikan ya. Jadi kita tidak memberikan rekomendasi saham, tapi kita mengajari bagaimana investor itu bisa mandiri memiliki investment knowledge, skill, and wisdom tadi ya. Ini wisdom, skill, and knowledge. Ini satu model yang ya, saya yakini kunci sukses sebagai seorang investor saham. Nah, ini terinspirasi dari Pak Lo Keng Hong tentunya, RTI tadi. Read itu memberikan knowledge, Think and Invest itu mengasah skill, Continuous Learning itu memberikan wisdom. Kita fokus di komunitas ini ke fundamental aspek ya dari sebuah bisnis, dan untuk strateginya kita lebih ke value growth investing, Bapak Ibu. Role model kita ada dua, Warren Buffett dan Lo Keng Hong. How do we do? Nah, ini Pak Lo itu biasanya kalau kita mau simplify tadi, buy what you know what you buy. Selalu mengetahui apa yang kita beli dan ketahuilah apa yang kita beli. Dan yang kedua adalah buy low atau underprice dan sell high, fair atau overpriced. Apa yang kita berikan, value yang kita berikan, kita setiap Sabtu ini ada gathering dari member. Ya, memang ini kita eksklusif ya. Kenapa kita eksklusif? Supaya ada kesempatan bagi member itu untuk bertanya. Ya, jadi kita hanya khusus untuk member Hungry Stock saja gathering ini. Nah, kita bagi biasanya ada sesi yang kita sebut dengan stock scope ini. Stock scope ini kita memberi insight apa yang terjadi di pasar modal di bursa dari sisi makro, kemudian dari sisi tidak hanya makro tapi juga sektor industri sampai ke korporat. Ini stock scope ini kita dibantu oleh Head of Equity Analyst ya, dari Head of Research maksud saya, dari Panin Sekuritas. Sudah hadir bersama saya, halo, Pak Nico Lawrence. Enika bisa tolong menampilkan Pak Nico Lawrence. Halo Pak Lukas. Bisa. Ya. Wajahnya udah muncul kah? Udah. Udah Pak. Pak Nico Lawrence ya. Hai Pak. Setia membantu kita. Halo Pak, apa kabar Pak Nico? Baik-baik Pak, saya ngikutin dari awal. Ya, mungkin. Ya, Bapak sengaja saya simpan untuk diintroduce agak belakangan Pak, supaya lebih istimewa. Pak Nico Lawrence ini luar biasa ya, dia dedikasinya juga untuk edukasi ya, sudah bantu kita sejak awal ya, kita ada di webinar-webinar, dan kemudian kita buat, tadinya kita undang lepas tangan gitu, akhirnya kita buatkan sesi khusus nih, ya Stock Scope namanya, Stock Scope. Jadi Pak Nico Lawrence dia setiap Sabtu 1,5 jam itu memberi kita seperti mikroskop itu ya, makro, kondisi makro seminggu terakhir ke depan bagaimana, kemudian dari sisi industri atau sektor seperti apa, dan sampai ke korporasinya. Jadi Pak Nico Lawrence, terima kasih sekali Pak. Semoga tetap at home di Hungry Stock ini dan enlightening us ya. Siap Pak Thanks a lot Lukas. Pak. Thanks a lot. Sama-sama Pak Lukas. Ya, saya balik lagi ke share screen. Kemudian kita ada temu emiten. Nah ini karena kita fundamental ya, kita ingin belajar langsung nih dari insider, dari profesional perusahaan.
Kita mengundang direksi, kita mengundang investor relation-nya. Kemudian juga temu pakar, ya. Kadang kita undang juga investor atau fund manager yang sukses ya untuk memberi kita inspirasi dan tentunya menambah ilmu saham ya, knowledge ya, belajar tentang knowledge yang diperlukan. Oke. Di luar itu tim riset kita tadi yang ada beberapa orang yang dipimpin oleh Nicholas itu kita juga memberikan stock proxy di sini ya dalam bentuk Excel. Jadi ini financial data dari saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Market shop ini isinya 700-an lebih kita berikan, kita update tiap bulan. Dan stock proxy ini kita ambilkan proxy dari masing-masing industri ya, sekitar ada 200 saham yang kita berikan setiap minggu, kita update setiap minggu. Dan ini tentunya untuk mensupport fundamental analysis. Jadi kita selain memberikan knowledge, kita memberikan alat nih buat member kita untuk bisa melakukan analisis. Juga portfolio management dan stock discovery. Bahkan yang saya senang adalah dalam satu acara bulan Mei yang lalu kita ada acara stock discovery game, kita bagi menjadi 10 kelompok, masing-masing kelompok itu member kita mencoba menemukan satu saham dan mereka akhirnya ada satu kelompok yang menemukan saham Prodia gitu. Itu harganya masih 400-an. Dan dalam 2 bulan saham Prodia ini kebetulan naik tinggi sekali ya. Tapi yang saya senang adalah proses mereka menemukan itu memang ada dasar ya, fundamental analysis menggunakan PBV CGR itu. Ya, kita juga ada WhatsApp group. Ini tadi stock scope, ya. Kemudian ini temu emiten. Ya, kadang Pak Lo juga berkenan hadir. Ya, dan kita banyak belajar dari Pak Lo. Ini bagaimana Pak Lo itu bertanya. Ya, itu skill yang kita pelajari. Kita sering mendengarkan Pak Lo presentasi, tapi mendengarkan Pak Lo bertanya itu sebuah pengalaman yang luar biasa, ya, berharga buat kita. Temu analis juga kadang kita undang lagi analis di luar Pak Nicolaren tadi ya untuk sektor tertentu. Temu pakar juga ya kita mengajarkan knowledge yang dibutuhkan. Kemudian temu investor juga ini seperti ini ada Bro Robert Susilo ya. Kadang kita mengundang juga fund manager lah ya, yang memberi kita sisi lain ya dari investasi. Kemudian riset tim ini juga kita selalu ada beda emiten minimal 1 setiap bulan ya, gitu. Kita menggunakan PBV CGR. Kemudian on top of that juga setiap bulan itu saya masih rajin memberikan semacam webinar value investing ala Lo Peng Hong. Ini sudah jalan sampai batch yang ke-9, ini sudah hampir penuh juga. Ya, kita masih bersabar melakukannya setiap bulan ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang tertarik untuk mendalami bagaimana cara Pak Lo itu berinvestasi, ya silakan aja kalau ingin join. Karena belajar investasi yang baik dan benar itu sungguh tidak ada ruginya ya Bapak Ibu. Baik, saya pikir itu kalau misalnya Bapak Ibu tertarik ingin join sebagai anggota dari Hungry Stop atau acara lainnya, silakan bisa WhatsApp ke Enike ya di nomor telepon ini. Terima kasih. Baik, sekarang kita kembali ke acara kita. Pak Lo Keng Hong, apakah Bapak udah siap lagi? Nicholas, ya Nicholas sudah siap. Ini dia. Siap, Pak. Nicholas. Ya. Pak Lo, pertanyaan masuk banyak sekali, jadi mau nggak mau harus memilih yang pertanyaannya unik-unik yang biasanya belum pernah ditanyakan ya, yang berkualitas lah. Silakan Nicholas akan membantu memandu. Ya, malam Pak Lo, jadi saya sudah seleksi lah Pak, sekitar 30 pertanyaan. Saya tidak tahu apakah waktunya cukup atau enggak Pak. Tapi pertanyaan pertama ini Pak, tadi kan bicara tentang anak. Jadi ini ternyata memang ada yang ingin jadi anak angkat Pak Lo Pak. Jadi dia penanya ini bertanya, kalau saya anaknya Pak Lo, saran apa yang akan Pak Lo berikan kepada saya? Susah nih jawab. Saran apa ya? Saya jawab. Ya. Saran ya jangan beli kucing dalam karung ya. Jadi kalau kita ingin membeli saham, tentu saja kita harus tahu apa yang kita beli. Jangan pernah beli kucing dalam karung atau ikut-ikutan orang lain ya. Selalu membaca laporan keuangan karena kunci
keberhasilan dari seorang investor saham itu adanya di membaca laporan keuangan. Tidak ada yang lain, tidak ada jalan yang lain. Demikian, Nicholas. Oke Pak, terima kasih Pak Lo, cukup singkat juga Pak. Nah ini juga mungkin salah satu pertanyaan Pak yang mungkin akhir-akhir ini sering berputar di sosial media Pak, sesama-sama investor. Nah ini ada yang menanya Pak terkait pandangan Pak Lo, terkait pendapat bahwa value investing ini sudah ketinggalan zaman. Nah menurut Pak Lo ini bagaimana? Karena seperti sekarang ini baik di Amerika Serikat juga baik pun di Indonesia ada saham teknologi yang disukai investor dan juga big fund manager gitu Pak, karena melihat prospeknya dan bisnisnya ke depan. Nah jadi karena itu saham-sahamnya naik luar biasa. Dan menurut Pak Lo dengan hal seperti ini, bagaimana pandangan Bapak dan apakah menurut Bapak value investing ini bisa menandingi performa saham-saham tersebut Pak? Secara jangka pendek ya mungkin tidak bisa. Tetapi jangka panjang tetap fundamental yang akan berbicara. Jangka panjang tetap akan fundamental yang akan berbicara. Jadi saya masih mempercayai apa yang saya lakukan itu sudah benar. Apa yang saya lakukan sudah benar, sudah berhasil. Ya, saya tetap mempercayainya. Ya. Biasanya orang yang tidak mempercayainya adalah orang-orang yang beli sahamnya hanya sedikit. Jadi asal ngomong aja. Karena saham dia cuma sedikit, coba yang ngomong itu nanti Nicholas periksa. Si A yang ngomong, periksa sahamnya banyak apa sedikit. Apakah namanya ada muncul di annual report? Kalau namanya tidak ada muncul di annual report, dia ngomong apa nggak usah didengar. Ya. Kalau namanya sebagai pemegang saham ada muncul di annual report, boleh didengar karena dia betul-betul investor saham dan sudah terbukti namanya muncul di annual report. Kalau dia ngomong banyak ngomong, tetapi nggak pernah namanya muncul di annual report, artinya sahamnya cuma sangat sedikit sekali. Ya. Tidak terlalu lebih baik jangan terlalu banyak didengar orang-orang yang namanya tidak pernah muncul di annual report. Kecuali namanya ada di annual report sebagai pemegang saham, dia boleh didengar karena dia investor saham. Demikian, Nicholas. Baik, Pak Lo. Nah, ini terkait juga saham teknologi, Pak. Kan akhir-akhir ini juga mungkin ada nih, Pak, dari Amerika Serikat, mungkin dari Berkshire Hathaway-nya Warren Buffett, ada investasi juga di saham teknologi seperti Apple, seperti ada Newbank waktu itu, dan juga Charlie Munger. Sekarang ini lagi sedang membeli saham Alibaba, gitu, Pak. Nah, dari perspektif Pak Lo sendiri, Pak, apakah memungkinkan di waktu mendatang gitu, Pak, kalau Pak Lo mungkin sudah memahami bisnisnya, sudah melihat ada value di sana, apakah mungkin Pak Lo berinvestasi juga, Pak, di saham teknologi, Pak? Sampai saat ini saya belum menemukan perusahaan yang bagus dan murah. Saya kan orang yang konservatif, ya. Nicholas mungkin nggak tahu kalau saya ngetik di komputer aja nggak bisa. Ya. Karena dulu saya kuliah belum ada komputer. Jadi udah gitu saya nggak mau belajar lagi karena nggak ada kebutuhan. Ini webinar ini malam ini bisa terjadi karena bantuan anak saya nih. Kalau nggak ada bantuan anak saya nggak terjadi. Gitu. Jadi saya orang yang gaptek. Dan yang kedua tentu saja perusahaan teknologi itu kan pricing-nya harganya mahal-mahal valuasinya. Saya kan kalau Nicholas lihat saham-saham saya kan rata-rata price to book di bawah 1 semua, kan nggak ada yang lebih dari 1, kan nggak mungkin saya beli ya. Kira-kira demikian. Tetap saya seperti yang dulu gitu, nggak mungkin saya merubah gaya investasi saya. Saya tetap kalau saya sudah melakukan hal ini, saya sudah mendapatkan hasil, kenapa saya harus merubah? Saya tetap seperti ini saja. Ya. Nanti kalau terjadi crash atau segala macam baru tahu nanti ya. Saham-saham yang valuasinya mahal tidak ada margin of safety, saya punya penuh dengan margin of safety, saya tetap aman aja.
Ya, menarik Pak, menarik. Ada hukum gravitasi Pak lo ya. Oke Pak, ini terkait dengan prinsip investasi Pak, dan mungkin sedikit terkait dengan background Pak lo juga Pak. Nah, pertanyaan yang pertama ini sebenarnya mungkin banyak yang tanya, cuman selama ini belum terjawab dengan baik mungkin Pak. Jadi seringkali kan Pak Lo ketika sudah sharing, Pak Lo ini sudah menjadi investor yang handal Pak Lo ya. Nah, sekarang banyak yang nanya nih Pak, sebelum Pak Lo ini diperkaya dari kesuksesan berinvestasi di NetTractors gitu. Nah, bagaimana cara berinvestasi Pak Lo supaya waktu itu tuh bisa mengumpulkan modal sampai senilai 1,5 miliar untuk membeli United Tractor di tahun 1998 Pak? Jadi punya uang 1,5 miliar itu bukan tahun 98, kan saya mulai berinvestasi kan tahun 89, jadi sudah perjalanan 9 tahun, ya 9 tahun. Ya. Jadi itu hasil saya kerja berinvestasi 9 tahun, ya jatuh bangun, ya. Jadi tahun 98 saja sudah 9 tahun, uang saya baru segitu loh, ya. Baru segitu. Jadi itu hasil kumpul-kumpul uang selama 9 tahun, Nicholas. Nah, dari segi cara investasinya Pak, seperti apa Pak? Waktu itu kan modalnya mungkin Pak Lo belum sebesar sekarang gitu Pak. Dan sekarang sebenarnya banyak juga retail investor yang tertarik nih dengan cara Pak Lo, mungkin dengan modalnya mereka juga mulai dari kecil gitu Pak. Mungkin ada saran atau mungkin ada dulu bisa cerita Pak, bagaimana ketika mengelola dana yang kecil bisa menjadi besar itu seperti apa Pak? Sebetul kalau uang yang kecil di pasar modal itu bisa jadi besar. Ya. Kalau kita mulai dari uang 1 juta, Nicholas. Setiap tahun kita bisa naikkan 1 kali lipat. Setelah 20 tahun jadi berapa, Nicholas? Yuk kita hitung ya, sederhana. Hitungin ya, Nicholas. Tahun pertama jadi 2 juta. Tahun ketiga jadi 4 juta. Tahun pertama jadi 2 juta. Tahun kedua jadi 4 juta. Tahun ketiga jadi 8 juta. Tahun keempat jadi 16 juta. Tahun kelima jadi 32 juta. Tahun keenam jadi 64. Tahun ketujuh jadi 128. Tahun ke-8 jadi 256 Pak. 256. Tahun ke-9 512. 512. Tahun ke-10 1 miliar lah Pak, 1 miliar. 1,024. Oke ya, 1 juta 10 tahun kemudian 1 miliar kan? Ya. Kalau tambah lagi 1 tahun 10 tahun lagi 1 miliar jadi berapa? Jadi 1 triliun kan? Iya dong. Kalau 1 juta jadi 1 miliar 10 tahun. Kalau 1 miliar tambah 10 tahun lagi kan jadi 1 triliun, Nicholas. Ya. Kira-kira begitu. Jadi itu secara perlahan. Ya. Uang kita 1 juta, 1 tahun kemudian jadi 2 juta. Tahun kedua jadi 4 juta. Tahun ketiga jadi 8 juta. Tahun keempat jadi 8 juta. Tahun ke-20 jadi 1 triliun, Nicholas. Jadi itu namanya keajaiban dunia nomor 8 ya. Jadi intinya Pak Lo, intinya ini Pak ya, harus konsisten lah Pak ya, kita dalam mengembangkan portofolio kita gitu Pak ya. Nggak cuma ngelihat return-nya tahun ini tinggi habis itu jatuh gitu Pak ya, tahun selanjutnya gitu Pak ya. Ya mesti ya. Ya, baik Pak. Nah, selanjutnya pertanyaan juga menarik nih Pak, muncul di kalangan banyak retail investor. Nah, apakah Pak Lo Keng Hong selama berinvestasi pernah cut loss dalam saham Pak? Oh, baru tadi saya cerita, pertama kali saya beli saham aja, beli IPO, begitu listing jual, harga sahamnya turun kan udah cut loss jual. Beli kedua, Astragrafia, beli IPO, begitu listing jual, ternyata turun juga, cut loss lagi 2 kali. Itu pertama selalu rugi terus ya. Terus tahun 90, 91, 92 ada tight money policy loh. JB Sumalin, saya nggak tahu Nicholas baca nggak itu tight money policy?
di tempat kuliah JB Sumarlin. Itu tight money, itu uang ketat, saham hancur. Dan saya 89, 90, 91, 92 rugi terus saham saya. Jadi 3-4 tahun itu saya rugi terus. Tentu saja saya rugi banyak, saya nggak berani cerita sama istri saya. Nanti yang sedih bukan saya doang, istri saya juga ikut sedih kan, jadi saya diam-diam aja, sembunyikan itu. Jadi jangan bilang saya pernah nggak cut loss, rugi terus pertama-tama Nicholas, ya rugi terus. Tetapi saya untung tidak berputus asa, mudah berputus asa. Teringat dengan Thomas Alva Edison, ya, yang membuat bola lampu itu, dia gagal 9.000 kali baru berhasil kan. Ya, saya baru berapa kali, jadi ya belum segagal sebanyak Thomas Alva Edison, kira-kira gitu. Jangan bilang saya nggak pernah cut loss terus-terusan tuh rugi terus berapa tahun pertama. Tapi saya tidak berputus asa, saya terus belajar. Ternyata kerugian-kerugian yang kita alami itu bisa membuat kita lebih berhati-hati, lebih baik lagi menjadi seorang investor. Demikian, Nicholas. Ya, baik Pak, menarik Pak. Nah, ini juga ada pertanyaan menarik juga Pak. Jadi banyak yang sudah mengikuti jejak Pak Lo gitu Pak ya dalam mempelajari kesuksesan Pak Lo gitu Pak. Salah satunya kan banyak sekali berkat karena saham-saham yang turn around gitu Pak, seperti MBAI, seperti PTRO gitu Pak. Nah, pertanyaannya adalah ketika Pak Lo membeli saham-saham yang seperti ini kan biasanya pada saat itu perusahaannya masih rugi gitu Pak. Nah, terus kenapa yang membuat Pak Lo itu berani masuk dan berani berinvestasi dengan jumlah yang tidak sedikit gitu Pak? Waktu saya membeli perusahaan itu rugi, tapi kan ke belakangnya sebelumnya udah untung. Jadi bukan, saya kan lihat perusahaan itu nggak lihat kinerja 1 tahun. Kan di annual report itu ada kinerja 5 tahun, kita lihat 5 tahun ke belakang. Kalau 4 tahun ke belakang untung, terus tahun ini rugi, ya pasti akan balik lagi. Karena kan memang tahun waktu 98 itu kan lagi krisis ekonomi. Ya rugi jamak aja. Ya. Seperti sekarang lagi pandemi, banyak perusahaan yang rugi tuh tahun 2020. Tapi jangan lihat tahun 2020 aja. Lihat tahun 2019-nya, 2018-nya, 2016-nya, 2015-nya. Baru bisa ambil kesimpulan. Gitu. Jadi kalau dia sekarang rugi, 4 tahun ke belakangnya untung besar, ya pasti company itu akan turn around. Ya karena didasari masa lalunya. Jadi kalau masa lalunya bagus, tahun ini jelek, ya pasti tahun ke depan akan bagus lagi, akan turn around. Ada dasarnya juga, Nicholas. I see Pak. Jadi nggak mentang-mentang rugi langsung dibeli Pak ya. Kita lihat juga dulu bisnisnya gitu Pak ya. Dan kalau saya perhatikan rata-rata ini perusahaannya komoditas Pak Lo ya. Ya memang kok komoditas itu kan berfluktuasi ya. Paling gampang. Begitu harga komoditasnya, harga batu baranya $50, harga tambang-tambang batu bara murah semua tuh. Ya kita beliin. Nanti bentar lagi dia bisa naik ke $100. Begitu saat itu untung besar, otomatis harga sahamnya naik ya kita jual. Lebih cepat bermain di komoditas turnaround-nya. Nah ini juga menarik nih Pak, bicara tentang komoditas Pak. Kan saham sekarang harga batu bara udah 140, harga CPO sudah 4.300 ringgit gitu kan. Dan kita kan Indonesia ini sebenarnya dulu itu menjadi primadona ya Pak ya, mungkin di pasar modal karena saham-saham komoditasnya banyak gitu Pak. Nah, pandangan Pak Lo gitu melihat sekarang saham komoditas kok malah nggak jalan gitu Pak dibanding tahun 2016 ini gimana Pak pandangan Pak Lo? Nggak jalan. Maksudnya belum naik seperti selevel 2016 lah Pak. Itu artinya kesempatan yang bagus. Kalau dia udah jalan kan, yuk ketinggalan nggak bisa beli lagi kan.
Iya. Buat saya dia nggak jalan itu kesempatan yang bagus buat kita. Berarti kita beli perusahaan yang harusnya mahal, tapi tetap di harga rendah, ya kita beli gitu. Itu kesempatan yang bagus buat kita. Kalau dia berkorelasi dengan harga komoditasnya naik, harga sahamnya naik, itu kan tinggal gigit jari aja, ketinggalan kan, nggak bisa beli lagi. Begitu, Nicholas. Menarik juga, Pak. Nah, ini juga ada pertanyaan yang menarik juga menurut saya, Pak. Ketika Pak Lo ini waktu itu dulu kan sempat jadi banker, Pak, selama waktu yang cukup lama ya, 17 tahun, Pak. Nah, itu kira-kira ada nggak sih, Pak, ilmu atau misalnya hal-hal penting gitu, Pak, dari pekerjaan Bapak yang membantu gitu, Pak, untuk sebagai investor, Pak? Oh ya, tentu saja saya bekerja di bank 17 tahun, tentu banyak pelajaran yang saya dapat. Ketika saya memberikan fasilitas kredit kepada nasabah, tentu itu juga ada analisis, ya, ada analisis. Seperti kita membeli perusahaan publik, hampir sama dengan kita memberikan fasilitas kredit seperti itu. Tentu perusahaan kita yang kita lihat kan adalah likuiditasnya, ya, solvabilitasnya maupun rentabilitasnya, kemampuan perusahaan menghasilkan labanya, pengembaliannya. Jadi ketika saya bekerja di bank bisa menjadi orang yang teratur, artinya orang yang disiplin, pagi harus kerja, tiap hari mesti masuk, pulang sore, seperti itu. Jadi orang yang disiplin, jadi orang yang jujur, karena kan nggak bisa bekerja di bank jadi orang yang tidak jujur, ya bisa dipecat gitu kan. Jadi orang yang sangat hati-hati. Jadi banyak manfaatnya bekerja di bank itu buat diri saya. Baik, Pak, menarik juga, Pak. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi, Pak, terkait dengan saham-saham ini, Pak Lokengkong. Kan kalau misalnya rata-rata saham-saham itu banyak yang murah, kadang dan juga kadang perusahaannya bagus ya, Pak ya. Jadi kadang sekali volumenya tidak liquid, kadang juga yang ada di masyarakat atau di publiknya ini rendah sekali, Pak. Nah, menurut Pak Lo, ketika dihadapi dengan investasi yang seperti itu, bagaimana, Pak? Tentu saja kalau saham-saham yang tidak liquid, perusahaan bagus dan murah tidak liquid, susah mendapatkannya. Ya, belinya harus pelan-pelan, dengan sabar menanti, ya, dengan sabar menanti, baru dapatnya sedikit. Ya. Kalau perusahaan itu bagus dan murah, meskipun nggak liquid, tetap saya beli. Ya pelan-pelan, saya beli. Pokoknya saya punya aja dulu, nanti jualnya ya seperti itu lagi, nyicil lagi pelan-pelan. Ya. Memang yang saya lebih sukai ya perusahaan yang liquid. Ya. Bisa sekali beli truk langsung 5%, beli langsung sampai. Kalau perusahaan yang nggak liquid beli 1% aja susah, capek, berbulan-bulan baru dapat 1%, begitu. Tetap saya beli. Ya, yang nggak liquid, asal dengan syarat bagus dan murah, saya tetap beli. Ya tentu saja belinya nggak bisa banyak karena memang supply-nya. Tapi kalau ada perusahaan yang bagus dan murah, liquid, ya terang lebih suka itu. Bisa langsung 5% langsung. Begitu, Nicholas. Baik, Pak. Oke, Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak, karena kita sudah hampir jam 9 juga, Pak. Nah, ini terkait dengan psikologis, Pak. Nah, jadi kalau kita melihat dari sejak bulan Januari hingga bulan Juli 2021 ini kan bursa kita volatil, Pak ya. Dari 6.000 naik ke 6.000, sempat naik ke 6.400, kembali ke 6.000 gitu, Pak. Nah, sebagian investor juga ada yang dan pertama sudah floating profit tetapi belum sampai target price, terus sekarang harganya kembali lagi ke harga beli gitu, Pak. Terus di sisi lain juga ada beberapa juga nih, Pak, value stock seperti mungkin yang telah disebutkan Pak Lo tadi seperti PNLF, ada juga mungkin ada beberapa lagi yang lainnya yang harganya ini juga belum naik-naik gitu, Pak. Nah, dari Pak Lo sendiri bagaimana, Pak, supaya caranya tetap sabar, Pak, dan bisa tetap berani memegang saham tersebut gitu, Pak? Karena kan kalau kita melihat banyak tuh, Pak, saham-saham yang menurut saya tidak murah ya, dan itu naiknya tetap naik terus. Nah, itu gimana itu, Pak, untuk menahan secara ininya, Pak, tetap santai lah gitu, Pak Lo. Ya. Saham yang terus naik terus sudah mahal tapi naik terus, yaitu
Bukan saham saya memang, ya, itu saham orang lain. Ya. Untuk para spekulan yang membeli, ya, saham mahal yang naik terus, ya itu untuk orang lain. Tapi saya tetap konsisten memegang saham yang bagus dan murah. Ya. Bagus dan murah, saya tetap pegang. Karena saya punya satu keyakinan, tidak ada perusahaan yang bagus dan murah selamanya tidak naik. Gitu. Jadi saya punya satu keyakinan nih. Keyakinan dalam diri saya. Tidak ada perusahaan bagus yang murah, sahamnya nggak naik. Itu saya nggak yakin gitu loh. Jadi saya tetap yakin di mana ada satu perusahaan yang bagus dan murah, satu hari dia pasti naik. Tapi entah naiknya kapan. Ya. Jadi begitu, Nicholas. Jadi memang dari awal harus sudah yakin Pak ya sebelum membeli Pak ya. Oh iya kan udah yakin ya. Oke Pak, Lo mungkin ini pertanyaan benar-benar terakhir Pak dari saya Pak. Ini terkait dengan kalau orang bilang sekarang jurus investasi Pak. Nah kalau kita lihat Warren Buffett ini kan beliau juga bilang ada Benjamin Graham, ada stylenya, gayanya, Philip Fisher gitu Pak. Dan di dunia ini juga kita sudah lihat ada juga investor yang memang seperti Philip Fisher, seperti Peter Lynch gitu Pak Lo yang juga cukup sukses sekali. Nah pertanyaannya adalah dari Pak Lo sendiri, kenapa Pak? Why value investing? Why not growth investing? Atau mungkin seperti Charlie Munger gitu Pak, growth at reasonable price gitu Pak? Value investing ya. Kenapa nggak growth investing? Emang kalau saya beli Global Mediacom, emang itu bukan growth company, growth perusahaan yang bertumbuh. Kalau dia bukan perusahaan yang bertumbuh, mana bisa jadi perusahaan media yang terbesar di Indonesia. Kalau saya punya perusahaan gajah tunggal, apa perusahaan itu tidak bertumbuh? Kalau dia tidak bertumbuh, mana bisa jadi pabrik ban terbesar di Asia Tenggara, ya kan? Siapa bilang perusahaan saya tidak bertumbuh? Ya. Coba lihat perusahaan-perusahaan saya yang beli, apakah tidak bertumbuh? Ya maksud saya lebih ke arah ininya Pak, penekanannya. Kalau Pak Lo kan lebih penekanannya yang saya bilang tadi cari PBV-nya yang di bawah 1, PIR-nya di bawah 1. Tapi kalau misalnya kita lihat perusahaan-perusahaan tertentu kan memang ada ekspektasi pertumbuhan itu bisa 50%, 40% gitu Pak. Dan mungkin juga beberapa perusahaan itu memang yang kita bilang mungkin Warren Buffett itu bilang wonderful company Pak. Jadi lebih ke arah kenapa nih peak-nya value investing gitu Pak? Karena kalau saya beli value investing itu kan artinya saya membeli perusahaan yang harga pasarnya jauh lebih murah daripada nilai intrinsik perusahaan. Ya, artinya at discount. Tentu saja saya membeli perusahaan itu kan artinya saya punya margin of safety yang tinggi buat saya. Ya. Margin of safety yang tinggi. Kan Warren Buffett pernah bilang, jangan pernah rugi, ya kan? Kalau kamu berinvestasi nomor 1 jangan pernah rugi. Nomor 2 apa? Ingat nomor 1, balik lagi jangan pernah rugi. Jadi kalau kita nggak mau rugi, ya harus punya margin of safety yang besar buat kita. Ya, paling aman dulu, jangan sampai kita rugi. Ya. Jadi saya tetap, saya juga mau beli wonderful company, mau saya punya saham Unilever. Tapi valuasinya mahal begitu, ya price to book berapa kali itu, ya kan? Mahal sekali. Jadi saya nggak mungkin beli wonderful company, ya. Jadi saya tetap beli. Menurut saya seperti CIMB, Panin Bank yang dihargai cuman price to book 0,5 itu pun menurut saya juga wonderful company. Kalau nggak wonderful company mana bisa labanya 2 triliun seperti gitu kan. Jadi ya saya tetap melakukan hal yang lama, ya, yang price to book rendah, price PE rendah. Artinya apa? Untuk keamanan uang saya, ya, supaya uang saya jangan hilang dulu. Jadi bukan mikirin berapa untung saya yang akan saya dapatkan, tapi mikirin berapa selamatnya uang saya ini loh. Jadi saya tidak memasuki investasi yang high risk high gain, tapi low risk high gain. Ya, mantap Pak. Kira-kira gitu. Oke Pak, interesting Cari Pak. aman dulu buat uang saya ya.
Oke Pak, interesting. Mungkin itu juga menurut saya kunci ya dari kesuksesan Pak Lo ya. Cari Jadi aman. meminimalisir. Kalau mundur minimal 1 langkah, kalau maju tetap 3 langkah ya Pak Lo ya. Oke Pak Lukas, saya rasa itu pertanyaannya Pak. Waktu dan tepat saya kembalikan. Ya Pak, lo mohon izin kalau boleh kita perpanjangan 10 menit lah Pak, karena tadi kita mulai sedikit lambat ya Pak. Ini ada beberapa pertanyaan menarik dari chat. Bersedia ya Pak, lo berkenan ya? Iya. Oke, Nicholas bisa bantu cari 1-2 lagi. Ini ada pertanyaan dari Pak Wudi. Pak Lo izin tanya, kalau anak-anak Pak Lo bilang nih, nggak mau ngantor, tapi prefer langsung jadi investor full time di rumah aja, apakah Pak Lo akan izinkan, atau Pak Lo akan encourage mereka untuk berkarir dulu, Pak? Lihat situasinya. Kalau anak saya memang punya passion, ilmunya saya lihat tinggi, bisa berhasil menjadi seorang investor saham, ya tidak apa-apa. Ya. Tetapi kalau seperti putra saya, dia malah passionnya di teknologi, ya. Jadi dia bekerja di perusahaan IT, ya. Dia bekerja di perusahaan IT. Betul-betul bukan karena dilahirkan Pak Lukas, karena bapaknya kan gaptek, dia seorang yang dibentuk, ya, bukan dilahirkan. Dia bisa mendapatkan sertifikat dari Cisco data center tanpa kursus. Dia ikut ujian bisa lulus data center, jadi profesional dari Cisco. Jadi memang dia punya passion di situ, ya. Tentu saya tidak bisa memaksa, ya. Biarlah dia melakukan apa yang dia sukai, biar hidupnya tiap hari happy, ya, tiap hari happy. Karena seperti tadi saya katakan, kalau seseorang melakukan apa yang dia sukai, uang juga bisa datang menghampiri dia. Demikian, Pak Lukas. Ya, anaknya Pak Lo yang pertama senangnya bongkar komputer, anak kedua bongkar mobil, mesin mobil. Bapaknya sukanya bongkar saham ya Pak. Oke Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Tersius ini. Bagaimana Pak Lo mengevaluasi saham yang murah, ya, yaitu tadi PPV-nya rendah, tapi tidak mengalokasikan uangnya dengan baik Pak. Misalnya nggak mau bagi dividen, numpuk di cash. Mungkin mirip-mirip kayak PNLF kali ya Pak. Ya. Bagaimana ya, saya Pak kan punya saham PNLF, jadi pemegang saham terbesar nomor 2 ya di PNLF, induk perusahaan dari Penin Bank dan Penin Daiichi. Kalau lihat di annual report, itu saya pemegang saham terbesar nomor 2 di sana, di annual report tahun 2020. Saya juga terdaftar sebagai pemegang saham nomor 3 di Klipan Finance, ya, di atas 5%. Itu grup Penin itu pasti tidak bagi dividen. Kenapa saya tetap membeli? Karena saya bukan dividen oriented. Dia tidak beli tidak apa-apa, nggak tidak bagi dividen tidak apa-apa. Saya udah siap untuk itu. Kalau dia tidak bagi dividen, tentu saja permodalannya tambah kuat karena uang itu numpuk di perusahaan, equity-nya tambah besar. Kalau dia tidak bagi dividen, tentu saja perusahaannya akan bertumbuh tambah besar. Jadi saya memang orang yang berorientasi kepada capital gain, bukan kepada dividen oriented. Kalau saya adalah seorang dividen oriented, tentu saya tidak akan beli saham grup Penin, karena dia tidak akan bagi dividen. Karena saya bukan seorang dividen oriented, seorang capital gain oriented, jadi saya berani membeli. Ya. Kalau kita orang yang dividen oriented, jangan beli grup Penin. Belilah perusahaan-perusahaan asing, ITMG misalnya. Perusahaan-perusahaan asing biasanya payout ratio-nya 100%, beli itu kalau kita seorang dividen oriented. Jadi saya bukan dividen oriented, jadi saya berani membeli saham grup Penin, karena dengan tidak dibagi dividen, perusahaan menjadi permodalannya tambah, ekuitasnya tambah besar, bisa bertumbuh tambah besar lebih cepat. Demikian.
Ya, dari Pak Indratan ini ingin bertanya, Pak Lo, momen apa yang menjadi turning point dalam perjalanan investasi Pak Lo nih? Ketika Bapak akhirnya meyakini bahwa investasi saham adalah yang terbaik. 1989 kan mulai masuk ya Pak. Nah, ini turning point-nya waktu Pak Lo udah yakin betul ini bahwa stock is the best investment alternatif, Pak. Mungkin sepertinya ya itu mungkin tahun 98 di United Tractor. 98. Ya, mungkin. Ya. Saya pernah bergumam ya dengan teman saya bercerita. Saya bilang, satu hari, saya bercerita sama teman saya nih, teman baik saya, satu hari, kalau uang saya punya 10 miliar, saya tidak akan main saham lagi. Saya tinggalin dunia saham. Itu mungkin tahun waktu United Tractor harga sahamnya 400. Gitu. Saya pernah curhat sama teman saya. Saya bilang kalau saya satu hari saya punya uang 10 miliar, saya nggak mau main saham lagi. Saya nggak mau jadi investor saham lagi. Saya berhenti. Saya anggap itu bursa saham itu mungkin seperti suatu hal yang tidak baik, takut uang saya dapat 10 miliar kemudian jadi habis lagi. Ternyata 10 miliar saya dapat, saya belum berhenti. Saya dapat 100 miliar, saya tidak berhenti. Saya dapat 1 triliun, saya juga nggak berhenti loh. Bahkan saya berpikir sekarang saya mungkin akan jadi seorang investor saham sampai Tuhan panggil saya. Sampai saya mati, saya akan jadi seorang investor saham. Itu mungkin turning point saya, Pak Lukas. Ya, UT kan Bapak beli 250 ya Pak. Jadi waktu harga 400 itu mungkin beberapa tahun setelah 1998 ya Pak Lo ya. Saya ingat tahun 99 itu waktu saya cerita ketika lagi ada kerusuhan, pada waktu itu situasi politik kita tidak baik. Saya pergi dengan teman saya ke Singapura, teman baik, tetangga. Dia ingin sekolahkan anaknya di Malaysia. Ya. Jadi ketika di hotel itu, di tempat penginapan, saya bercerita kepada dia, kalau saya punya uang 10 miliar, saya tidak akan berhenti jadi seorang investor saham. Pak Lo, ini pertanyaan terakhir dari Jackson nih. Izin tanya Pak Lo, jika melihat saham yang Bapak pilih, jika saya melihat saham yang Bapak pilih, beberapa di antaranya memiliki rasio utang yang besar, Pak. Bagaimana caranya menilai perusahaan tersebut tidak berpotensi gagal bayar? Ya, perusahaan yang saya beli punya hutang yang besar. Ya. Tapi selama ini saya lihat belum pernah terjadi gagal bayar. Seperti Gajah Tunggal juga punya utang besar. Dari zaman dulu saya pernah beli Gajah Tunggal itu tahun 2005, 16 tahun yang lalu saya pernah punya. Sampai sekarang utangnya nggak berkurang, gede terus gitu. Jadi tapi saya lihat nggak pernah gagal bayar gitu sepertinya. Kenapa saya membeli Gajah Tunggal? Karena tahun 2005 harga sahamnya 500. Tahun 2020, 15 tahun kemudian masih 500, ya udahlah saya beli aja lah. Saya beli langsung, cepat sekali, supply-nya banyak, sebentar dapat 5% lebih, seperti itu. Ya. Kalau kita lihat nilai bukunya 1.900 atau at discount, perusahaan juga pabrik ban yang terbesar di Asia Tenggara, hanya price to book mungkin diperdagangkan pada waktu itu hanya 0,4, sedangkan kalau kita lihat Multistrada, perusahaan yang pabrik ban yang kecil, price to book sudah 4 kali demikian. Ya, lihat sejarah meskipun hutang besar, tapi nggak pernah gagal bayar demikian. Oke, baik Pak Lo, saya pikir sudah cukup banyak ya yang kita jawab.
Mohon maaf teman-teman yang hadir malam ini di chat masuk begitu banyak pertanyaan, tentunya kita tidak bisa jawab semuanya karena Pak Lo juga harus beristirahat, ini udah jam 9:13 dan Bapak Ibu juga tentunya harus beristirahat di saat pandemi seperti ini. Menjaga kesehatan badan, imun itu sangat penting sekali. Baik, Pak Mas Cipta sama Tom Din masih hadir, kita akan segera tutup acara ini. Oke, malam Mas Cip, kita akan segera akhiri ya Mas Cip ya. Kita unmute dulu. Ya, baik. Saya pribadi ya atas nama Komunitas Hungry Stop juga Pak Lo Keng Hong, kami mengucapkan banyak terima kasih Pak atas support Pak Lo Keng Hong selama ini kepada kami juga. Kami sangat berterima kasih Pak Lo Keng Hong dan juga kepada Kontan yang selama ini juga sudah mensupport, ya, terutama saya dan Tom Din dengan kartun Duito, ya, kita diberi satu space tiap hari Senin di semoga kerjasama di antara kita masih bisa berlanjut dengan baik. Mas Cip mungkin ada yang Mas Cip, ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement? Ya, terima kasih tentu saja untuk Pak Lukas, Pak Lo, Tom Din, dan juga Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini. Saya kira kalau saya mungkin ngikutin cukup panjang tadi, mungkin ada satu istilahnya mantra kali ya, satu mantra yang kelihatannya menjadi kunci sukses Pak Lo, dan mungkin ya kalau kita tekuni, termasuk ya kita sebagai media ya, kita tekuni pasti akan berhasil, yaitu salah satunya ya memang terus-menerus upgrade pengetahuan kita, dan Pak Lo tadi tekankan ya kita harus konsisten ya dengan keyakinan kita yang memang kita yakini memang benar. Dalam hal ini Pak Lo setia di jalur value investing ya, begitu kurang lebih sih. Jadi sekali lagi terima kasih untuk inspirasinya ya buat Pak Lo, dan tentu sih kita berharap ya momen forum-forum seperti ini semakin banyak. Jadi yang berulang kali Pak Lo sampaikan, pasar modal adalah harta karun, harta karun. Ada harta karun terbesar di pasar modal itu, kemudian ya semakin banyak yang ikut menemukan, gitu ya, termasuk kita yang hadir di sini. Saya kira itu saja. Sekali lagi terima kasih. Amin, terima kasih Mas Cipta. Mas Cipta kayaknya udah menemukan sedikit harta karun juga itu kan? Berkat Pak Lo juga. Okay. Saya ngikutin baca buku yang dibaca buku Pak Lo lah. Oke. Pak Lo bacanya Smiling Investor, Mas Cip. Oh, saya juga baca. Pak Lo, ya kita sebelum kita tutup ya, mungkin ada closing statement dari Pak Lo, pesan-pesan kepada kami yang hadir malam ini. Masih unmute ya Pak Lo? Agak di unmute Pak, tadi tinggal dibuka Pak. Oke. Cukup Pak dari saya ya. Silakan Pak Lo kalau ada closing statement dari Bapak. Cukup Pak dari saya Pak. Udah banyak bicara tadi dari tadi. Oke, terima kasih. Baik, kalau begitu kita akan akhiri sesi ini. Ya, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Pak Lo jangan kapok untuk kita buatkan acara lagi Pak. Enggak Pak. Oke. Kan sudah diundang. Terima kasih semuanya. Sama Kontan dari 10 tahun yang lalu ya Pak di Jakarta Convention Center Pak. Makasih Pak Cipta. Terima kasih. Terima kasih Pak Lo. Lukas, Tom Terima kasih Din. Pak Lo. Banyak ya. Terima kasih banyak Pak Lo, Pak Lukas. Terima kasih semuanya. Semua tetap sehat. Ya. Sehat selalu. Tetap sehat. Ya Pak, sehat selalu. Ya baik teman-teman, God bless you all. Stay safe dan invest well ya supaya mendapatkan profit yang bagus.
Oke, goodbye everybody. Terima kasih. Good night. Bye.